terjadi kan salah satu public figure ya, selebgram Indonesia wafat, diduga itu karena penyakit santet ya, ada santet ya. Nah mungkin dalam kacamata Islam tuh santet itu seperti apa sih Ustaz? Apakah memang benar bisa membunuh? Jadi yang namanya santet dan sejenisnya ya, santet, pelet, teluh dan kawan-kawan itu, ini merupakan satu kerjaan orang-orang pengecut. Orang-orang pengecut, orang-orang yang nggak berani berhadapan one by one, nggak berani berhadapan tatap muka. Jadi karena orang-orang pengecut, dia bersekutu dengan setan melalui agen setan. Siapa agen setan? Ya orang-orang yang di dukun ya. Jadi dia minta ke sekarang bahasa dihaluskan lagi orang pintar ya. Tolong saya dendam sama ini santet, dan itu bisa aja terjadi kalau bentengnya lemah. Tapi kalau benteng, kita harus bentengi diri kita dengan apa? Dengan zikir. Kalau kita dalam hati, walaupun kita lagi belajar Allah 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 zikir kan, itu yang namanya teluh itu nggak akan pernah bisa menembus. Malah yang fatal itu kalau kembali ke orang itu bahaya, fatal. Kalau dia nggak kuat tuh bukan cuma muntah darah lagi, dan ini udah terjadi. Dan ini bukan cuma di Indonesia yang namanya santet, di belahan dunia manapun, apalagi di Afrika, bahkan yang negara-negara maju kayak di Eropa aja, ini pun masih dilakukan itu. Namanya macam-macam ya, ada yang pakai boneka voodoo, ada dengan media macam-macam, tapi tetap itu adalah teluh, tetap itu adalah santet. Ustaz, santet itu cara kerjanya seperti apa Ustaz? Boleh tahu nggak? Jadi ini kan orang yang punya kemampuan khusus. Jadi kayak tadi kita sebut aja ya, orang juga udah rahasia umum, dukun, apapun namanya itu. Ya. Kalau kita kan udah familiar itu ya, walaupun bahasa dihaluskan, istilah dihalus, itu caranya dia biasanya butuh media itu apa? Macam-macam lah, ada yang pakai boneka, ada yang pakai hewan, ya. Tapi poinnya tetap satu, targetnya membunuh. Itu bahaya, minimal bikin orang cacat ya. Dan ini jangan sampai cara-cara begini dilakukan, walaupun namanya macam-macam ya. Nah, dalam Stevie itu ini kan wafatnya diduga tahun 2003 meronsen di dalam tubuhnya ada benda asing ya. Nah, apakah itu cara kerja seperti itu, mengirimkan benda-benda asing? Karena tidak mungkin jin itu membunuh manusia langsung ya Ustadz ya. Saya nggak bicara orang lain ya, saya bicara konteks keluarga kita. Saya punya keluarga sampai dia tuh muntah darah, padahal dia keluarga saya ini dia sehat, sering olahraga. Begitu di scan kepalanya, kan kalau tubuh kan dirontok, itu dokternya sampai terbelalak. Ini ada gelang-gelang baja, bayangin bisa nggak gelang masuk lewat kepala tuh? Dan ini gelangnya bukan gelang kecil tuh. Dan itu di scan jelas banget ya. Dan ini medis juga angkat tangan kan. Nah ini yang namanya kita harus percaya nggak? Kalau sedangkan di Al-Quran aja kan harus ciri orang beriman itu, ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, harus percaya pada gaib. Yang gaib itu apa? Ya ini santet, teluh, pelet, mal ainan ra'at wala udunun samiat wala khotorat fi qalbin basyar. Yang gaib itu nggak bisa dilihat dengan mata, nggak bisa dengan telinga, juga dengan panca indera, tapi dia itu ada. Ya Ustaz, tapi kan banyak kan orang, kita katakan orang pintar itu menggunakan mencampur ayat-ayat Al-Quran untuk melakukan hal itu. Oh itu bahaya. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kita minyak babi ya, tapi mereknya onta. Ini bahaya. Jangan kita menggunakan satu kejahatan kita kepada klien kita, pada pasien kita. Oh ini pakai ayat-ayat ini, karena ayat itu nggak ada ngaruhin, dan ayat itu dipakai bukan untuk mencelakai orang, bukan untuk menyakiti orang, bukan untuk membunuh orang. Jadi nggak ada ayat itu buat mendoakan orang itu sehat, Allah angkat penyakit. Itu. Kita dalam Islam seperti apa hukumnya ketika santet digunakan? Pelaku santet. Ini kan Islam berkali-kali, santet ini kan dari zaman santet teluh dari zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu berhadapan dengan tukang santet, tukang teluh, Raja Fir'aun ya. Bahkan Nabi Ibrahim juga itu berhadapan. Ini kan ada yang benar-benar nyata, ada yang kamuflase, kayak tongkat aja bisa jadi
ular. Nah, ini yang dihadapi Nabi Musa dari zaman dulu. Jadi menyikapinya itu ya kita harus perkuat benteng kita, dan ini ngeri kayak gini, ngeri. Makanya kalau kita kosong, jangan sampai kosong. Kita minimal masih kontrol diri kita. Dan ini hati-hati loh. Kita kadang-kadang suka nganggap remeh, dan kita nggak metik jiwa kita, banyak yang kena. Walaupun kalaupun kena ya memang ajalnya, karena mau disantet mau diteluk kalau belum ajalnya ya nggak akan kena, malah cengengesan kayak orang-orang penjajah Belanda dulu, VOC sering disantet karena dia ini. Hukumnya Ustaz buat pelaku yang Hukumnya itu jelas, ini adalah persekutuan dengan makhluk gaib, dengan iblis dan bala setan. Hukumnya haram, bukan cuma haram ya, tapi jelasan dosa besar. wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kamu menceburkan diri dalam keadaan ini kan satu kesesatan yang nyata. Jadi la tusyrik billah, ya bunaya la tusyrik, berapa kali di Al-Qur'an jangan menyekutukan Allah. Allah tuh nggak suka. Allah tuh cukup kita minta tolong sama Allah, tapi resikonya kalau minta tolong sama Allah harus sabar. Tapi kalau kita minta tolong kepada gaib gitu, apalagi bentengnya lemah, cepat. Nah, itu aja. Oke.